Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 yang Buin banggakan, yang Buin sayangi, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Ngawi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini tanggal 29 September tahun 2020 di jam 12 kita bertemu kembali di mata pelajaran IPS. Bagaimana kabar anak-anak semua? Insya Allah hari ini mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih anak-anakku. Untuk hari ini kita akan belajar bersama apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita kerjakan mulai sejak pertama bertemu, mulai dari meringkas, merangkum, kemudian mengerjakan soal CPT. Kita ulangi lagi biar kita lebih fresh, biar kita lebih ingat kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin. Kita awali dengan berdoa, semoga apa yang kita kerjakan hari ini membawa barokah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Insya Allah anak-anak semua sudah paham negara mana saja yang sudah masuk di organisasi ASEAN. Atau organisasi ASEAN adalah organisasi satu region, satu wilayah, satu kawasan, yaitu kawasan Asia Tenggara. Yang pertama kita lihat di sini ada pengertian kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara adalah terjalinnya hubungan antara satu negara dengan negara lainnya melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan. Jadi jelas, namanya saja kerjasama pasti memiliki tujuan apa yang ingin dicapai. Di sini bentuknya bermacam-macam, mulai kerjasama ekonomi, perdagangan, dan lain-lain. Berikutnya, faktor pendorong kerjasama antar negara di kawasan ASEAN. Jadi faktor apa negara-negara itu kok mau bekerja sama, ingin bekerja sama? Yang pertama di sini adalah persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara yang ingin bekerja sama tadi. Yang kedua adalah persamaan dan perbedaan wilayah. Jadi wilayah dari negara tersebut. Bagaimana persamaannya? Mungkin geografisnya, perbedaannya apa, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu persamaan dan perbedaan budaya. Berikutnya, kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana negara-negara itu ingin bekerja sama karena memiliki suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai. Di sini kita lihat bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Yang pertama kerjasama bidang ekonomi, kemudian kerjasama bidang sosial dan budaya, kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, kerjasama bidang penanggulangan bencana. Bagaimana kerjasama bidang ekonomi? Kita lihat di sini ada Komite Keuangan dan Perbankan. Ini ngurusi masalah keuangan. Kemudian di sini ada Komite Bahan Makanan, Pertanian dan Kehutanan. Yang berikutnya ada Komite Industri, Mineral dan Energi, Komite Perhubungan dan Komunikasi, terakhir Komite Perdagangan dan Pariwisata. Jadi itu semua ada di kerjasama di bidang ekonomi. Berikutnya anak-anakku, di sini ada kerjasama bidang sosial dan budaya. Di sini tujuannya meningkatkan kerjasama menanggulangi pertumbuhan penduduk di kawasan ASEAN. Berikutnya meningkatkan kerjasama pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Ini generasi muda jangan sampai mengenal namanya narkotika. Berikutnya menyelenggarakan festival budaya. Ini seringkali budaya-budaya Indonesia tampil di luar negeri. Nah, ini salah satu bentuknya.
Berikutnya ada kerjasama bidang pendidikan. Ada beberapa di situ, mulai Regional Center for Tropical Biology yang ada di Bogor dan lain sebagainya, Regional Center for Science and Mathematics. Nah, ada biologi, matematika, berikutnya ada bahasa, yaitu Regional Center for Language Center yang ada di Singapura. Jadi berbagai macam kerjasama di bidang pendidikan, mulai dari biologi, matematika, bahasa, kemudian pertanian, agrikulturnya, kemudian pengetahuan dan teknologinya. Berikutnya ada kerjasama bidang politik, pertahanan, dan keamanan. Contohnya di sini ada bantuan antara Indonesia di Kamboja, kemudian kerjasama Indonesia dan Filipina tentang pembebasan sandera Abu Sayyaf. Berikutnya ada Indonesia melakukan diplomasi terkait konflik Rohingya di Myanmar. Berikutnya ada kerjasama bidang penanggulangan bencana. Nah ini juga sangat penting sekali di bidang penanggulangan bencana. Jadi setiap negara anggota ASEAN, bila ada suatu negara mendapatkan bencana, namanya bencana tidak direncanakan, saling membantu, saling memberikan dukungan, baik itu dukungan moral, dukungan makanan, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Filipina, Myanmar. Nah, ini negara rawan bencana. ASEAN sendiri juga memiliki tanggap darurat. Jadi, ASEAN juga dilengkapi dengan tanggap daruratnya. Berikutnya kita lihat yaitu yang ketiga, pengaruh kerjasama antar ruang terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan negara-negara ASEAN. Pengaruhnya bagaimana? Kita lihat di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, bidang politik, dan bidang pendidikan. Yang pertama di bidang ekonomi, di sini bagaimana upaya memajukan perekonomian ASEAN. Negara-negara ASEAN sepakat membentuk pasar tunggal, yaitu masyarakat di ASEAN. Kemudian di bidang sosial, kita lihat di bidang sosial, di sini kehidupan sosial di kawasan Asia Tenggara berlangsung dinamis. Pada awalnya masyarakat Asia Tenggara itu berdampingan dalam satu perbedaan. Di bidang politik, kita lihat di bidang politik, perubahan dan interaksi antar ruang juga mengaruhi kondisi politik bagi antar masyarakat maupun antar negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi di sini stabilitas kawasan akan terganggu jika muncul konflik antar masyarakat atau antar negara di Asia Tenggara. Di bidang budaya, budaya merupakan faktor penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Banyak sekali budaya-budaya Indonesia yang sudah bisa bersaing di kancah ASEAN. Misalnya di sini ada Festival Budaya ASEAN, membangun Kota Budaya ASEAN, ada Perkemahan Pemuda ASEAN, dan lain sebagainya. Membentuk jaringan kota kuno ASEAN. Kemudian di bidang musik, industri musik, itu masuk di bidang budaya. Di bidang pendidikan, pendidikan sebagai unsur penting dalam membangun sumber daya manusia berkualitas tinggi. Ini sangat betul sekali. Jadi bagaimana kualitas penduduk Indonesia dan masyarakat ASEAN itu menjadi sangat berkualitas dan mampu bersaing di kancah dunia. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN, di sini kita lihat yang pertama ada pilar budaya, sosial budaya, dan bidang politik dan keamanan, dan bidang ekonomi. Kita lihat pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN bekerja sama mengatasi tantangan di bidang pendudukan, kemiskinan dan ketenagakerjaan, serta kesejahteraan masyarakat, anggota sosial budaya. Kemudian di bidang politik dan keamanan, dalam bidang ini ASEAN berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik,
Caranya dengan meningkatkan kemampuan pemerintahan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Di sini masyarakat ASEAN diharapkan lebih mengenal keragaman budaya, saling menghargai identitas nasional. Di bidang ekonomi, ini terus berlangsung seiring bertambahnya kebutuhan manusia. Bagaimana kondisi perekonomian ASEAN diharapkan stabil, terjadi persaingan sehat dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Terima kasih anak-anakku. Alhamdulillah hari ini, belajar bersama hari ini, kita sudah mengulas kembali materi-materi semua yang sudah kita kerjakan, mulai dari tugas-tugas yang pertama, yang kedua, dan anak-anakku semua, monggo yang merasa belum muncul sama sekali, belum mengumpulkan tugasnya, belum mengerjakan tugasnya, monggo silahkan untuk mengumpulkan tugasnya. Tunggu, jangan sampai nilai itu kosong, kecuali CBT memang sengaja saya buka satu kali. Kenapa? Biar kita latihan disiplin, bertanggung jawab. Jadi silahkan untuk anak-anakku semua kelas 8 untuk mengumpulkan tugas-tugasnya, jangan sampai nilai itu menjadi kosong. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa barokah bagi kita semua, bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.